Om Awignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Kembali bertemu dalam video pendidikan agama Hindu kelas 6 bersama Miss Arya. Kali ini, topik bahasan kita adalah Sadripu. Apakah ada yang tahu apa itu Sadripu? Tujuan pembelajaran minggu ini adalah siswa mengetahui arti Sadripu dan siswa mengetahui contoh-contoh perilaku dari Sadripu. Okay, before we start, let's pray. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Deva Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tatsmai Sri Gurave Namah Swaha. Om Santi, 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 Om. Okay friends, first Miss Arya will explain what is the meaning of Sadripu. Sadripu berasal dari dua suku kata yaitu Sat dan Ripu. Sat berarti 6, Ripu berarti musuh. Jadi, Sadripu berarti 6 musuh yang ada di dalam tubuh manusia. Apa sajakah musuh-musuh itu? Adakah yang tahu? Okay, let's we continue. Di dalam kitab Ramayana dikatakan, Ragadi musuh mapare, ring hati ya tonggawaya, tan madoh ningawak, yeka tanhana risira, prawira wihikan sireng niti. Adakah yang tahu artinya? Coba kita baca sama-sama ya. Di dalam buku kalian juga terdapat kutipan kekawin Ramayana ini. Artinya adalah keinginan atau kama dan semua jenis musuh yang terdekat yang ada di dalam hati atau pikiran, tempatnya tidak jauh dari badan sendiri. Yang semacam itu tidak ada dalam diri beliau atau Dasarata. Sifat kesatria yang dimilikinya serta pintar dalam menjalankan pemerintahan. Nah, kutipan arti dari Ramayana ini adalah Raja Dasarata tidak memiliki keinginan atau sadripu. Yang pertama bagiannya adalah kama. Kama berarti keinginan atau hawa nafsu. Jika kita dapat mengendalikan keinginan, akan berdampak positif. Namun, keinginan yang berlebih akan membawa dampak negatif. Di luar batas kemampuan kita, akhirnya muncullah keinginan kita ingin mencuri. Berikut ini adalah contoh dari perilaku kama. Seorang anak berkeinginan memiliki makanan, namun ia tidak mempunyai uang, akhirnya ia mencuri. Let's we continue in the second part of Sadripu. Yang kedua adalah loba. Loba berarti tamak, rakus, atau ingin mendapatkan lebih dari yang normal. Jika tidak terkendali, bisa mengakibatkan pemerasan, selalu menuntut, atau makan secara berlebih yang mengakibatkan kalian dapat muntah atau sakit perut. Kalian bisa melihat contoh perilaku loba pada video pembelajaran ini. Nah, ini adalah gambar seseorang yang memakan makanan berlebih. Maka perutnya akan terasa penuh, sakit perut, atau memungkinkan juga
ia akan segera memuntahkan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Third part of Sadripu is kroda. Kroda berarti kemarahan yang tak terkendali. Akibatnya dapat bersikap kasar, menghina, mengejek, ataupun merusak barang milik orang lain. Ini jelas-jelas akan merugikan orang lain, ataupun akan menyakiti hati dan pikiran serta badan orang yang terkena imbas dari rasa amarah kita. Ini sangat amat merugikan orang lain, jadi jangan pernah kalian melakukannya. Nah, ini adalah contohnya. Akibat diejek oleh temannya, maka sang anak tidak terima. Akhirnya marahnya tidak terkendali. Ia segera memukul temannya. Tidak peduli temannya merasa kesakitan atau tidak. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan ya. Anak-anak Hindu semua baik-baik. Contoh yang keempat atau bagian yang keempat adalah mada. Mada berarti mabuk. Orang mabuk tidak dapat menggunakan akal sehat. Orang yang mabuk harta akan melakukan korupsi. Orang yang mabuk minuman keras akan merugikan diri sendiri karena perilaku dan perbuatan serta perkataannya tidak ia pikirkan. Namun, yang terjadi ia sudah menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut adalah contoh perilaku mada. Orang yang mabuk minuman keras dan mabuk harta. Next part of Sadripu is moha. Moha berarti kebingungan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menggunakan akal sehat dalam pikirannya, dalam bertindak, ataupun dalam berkata. Ia terlihat seperti orang linglung. Kalian pernah bertemu dengan orang seperti ini? Okay, this is the example of moha. Seseorang yang sedang berpikir keras tidak mungkin dapat menggunakan akal dalam berpikir. Ia akan berpikir A, namun yang dilakukan B. Jadi, kalian harus menghindarinya juga. The last part of Sadripu is matsarya, yang berarti dengki atau iri. Jika tidak dapat mengendalikan, akan menimbulkan rasa memusuhi, berniat jahat untuk merugikan orang lain. Contoh dari matsarya saat ini sangat amat banyak. Seperti iri kepada tetangga yang memiliki mobil atau rumah yang baru. Iri saat teman mendapat nilai yang bagus. Namun, kita menyangkanya ia menyontek atau mendapat jawaban dari gurunya. Hal-hal yang seperti ini akan merugikan. Kita tidak memiliki teman dan yang terparah lagi, mungkin akan masuk penjara. Saat kalian berkeinginan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari bagian-bagian Sadripu adalah kita tidak boleh terlarut dalam Sadripu. Kita harus dapat mengendalikan diri kita dan berjalan di atas Dharma. Terima kasih sudah menonton video ini. Let's pray. Om sarwe bhavantu sukhina, sarwe santu nirawaya, sarwe badrani pasyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet.
Om Shanti, 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 Om. Thank you for watching this video. Stay safe, stay healthy, stay at home.